Halo teman-teman, di sini saya akan meresensi novel. Yang pertama ada 9 Matahari dan yang kedua ada 9 Samar 10 Antums. Selamat menyaksikan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Kurnia Utami dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 25. Saya di sini ingin mengerjakan dan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia dari Bu Yeni Lestari, yaitu meresensi 2 judul karya novel hasil bacaan saya. Oke, jadi untuk yang pertama yaitu novel 9 Matahari. Nah, novel ini ditulis oleh Adenita dan diterbitkan oleh Grasindo, cetak pada tahun 2009. Buku ini berketebalan 362. Buat isi cerita dari buku ini, ada seorang wanita yang bernama Matahari Atas yang biasa dipanggil Tari. Dia seorang wanita berasal dari kalangan miskin atau berkeluarga yang tidak berekonomian cukup, tetapi ia mempunyai mimpi yang sangat tinggi. Nah, di sini dia mempunyai mimpi untuk masuk ke universitas, di mana universitas tersebut memiliki akreditasi yang sangat bagus. Oh ya, orang tuanya tidak setuju dan menentang dia untuk masuk ke universitas tersebut karena kata keluarganya itu tidak memungkinkan. Nah, si Tari ini terus kekeh sama pilihan dia untuk masuk ke universitas yang dia inginkan. Lalu dibantu oleh kakaknya yang bernama Hera, dan akhirnya dibicarakan kepada orang tuanya serta keluarganya. Lalu diberi restu, akhirnya dia diizinkan untuk ikut tes di universitas yang Tari inginkan. Nah, setelah mendapat restu dari orang tua serta keluarganya, Tari pun berusaha meminjam uang kepada keluarga serta ke kerabatnya, dan Tari pun masuk ke kuliah program ekstensi yang dikenal sangat mahal. Nah, langkah pertama masuk kuliah yang telah dilaluinya. Ternyata setelah masuk kuliah tersebut, kesulitan tetap datang kepada Tari, yaitu berawal dari kebutuhan sehari-harinya, uang kosan serta uang kebutuhan kuliah sulit dipenuhinya, sehingga menyebabkan dia harus bekerja sambil kuliah. Nah, setelah Tari melamar pekerjaan di mana-mana sampai dia diterima di salah satu restoran dan ia menjadi pelayan di restoran tersebut. Namun pekerjaannya masih belum mencukupi kebutuhannya serta membiayai kuliahnya. Di balik itu ada tantenya yang bersedia mengirimkan uang kepada Tari setiap bulannya. Lalu Tari menerima uang tersebut setelah beberapa bulan. Nah, setelah beberapa bulan, ia baru menyadari bahwa uang itu tidak layak untuk dipakai. Kenapa? Karena uang yang didapat dari perselingkuhan tantenya. Setelah sekian lama melalui kehidupannya serta meminjam uang ke sana sini, dibiayai tantenya dan mencari pekerjaan untuk membiayai kuliahnya, ia berhasil, dan setelah mendapat informasi bahwa ia akan diterima sebagai mahasiswa di Universitas Panaitan, dijuruskan pada jurusan ilmu komunikasi. Hari-harinya di Universitas Panaitan ini, hari-harinya dengan sungguh-sungguh dan belajar dengan semangat di universitas tersebut. Setelah Tari masuk kuliah, masalah tak kunjung datang. Masalah itu tetap datang kepada Tari. Situasi semakin buruk. Uang kuliah semester selanjutnya ia tidak bisa membayarnya dan dia harus berhutang ke sana dan ke sini. Lalu ia bekerja, tapi pendapatannya belum memenuhi kebutuhannya. Nah, setelah ia melakukan pekerjaan, tetap aja pendapatannya tidak mencukupi kehidupannya serta membayar kuliahnya. Nah, sehingga utang-utang dia semakin menumpuk di mana-mana. Karena keadaan tersebut ditambah lagi dengan masalah keluarga yang membuat pikirannya Tari semakin terbebani.
Nah, setelah itu ayahnya berhenti bekerja. Kebutuhan ekonomi di rumahnya makin tidak tercukupi, apalagi untuk membiayai kuliahnya Tari. Nah, segala macam upaya dilakukan oleh keluarganya dan Tari. Ia menjual barang-barang yang ia punya, serta ia membuka usaha toko kecil-kecilan untuk mendapatkan uang. Semua itu tidak mampu membawanya keluar dari masalah yang ia hadapi. Hidupnya makin susah, hutang tidak ada yang bisa dilunasi olehnya dan keluarganya. Untunglah hadir seorang teman yang menyelamatkan dan membantu Tari keluar dari segala beban hidupnya. Tari pun bangkit karena adanya teman itu dan membangun semangat yang telah padam. Lalu ia mulai kuliah lagi dan membayar hutang-hutangnya dari bantuan Mbak Lena. Ia melanjutkan kuliah sempat tertunda sebelumnya dan bekerja di salah satu radio QFM. Iya. Dan bertemu dengan seorang teman dan dia diajak gabung dengan yang namanya Arya. Adalah seorang kreator handal TV yang berbasis pendidikan. Kemudian Tari mulai cerah kembali, membangun karakter dan tekad untuk segera mencapai impiannya. Keberhasilannya pun menghampirinya. Dan mimpi Tari pun terwujud. Keluarga Tari pun kembali berkumpul, serta hutang-hutang Tari sudah terlunasi dan sudah terbayarkan. Kekurangan novel ini yaitu memiliki kisah yang sangat kompleks. Dari segi konflik mulai sedikit monoton. Kenapa? Di awal hingga pertengahan cerita memunculkan kesan bosan bagi para pembaca. Banyak cerita yang kurang dieksploitasi. Baik dari kuliahnya bahkan sampai wisudanya. Lalu untuk cerita novel ini ceritanya sangat terburu-buru, seolah ingin menyelesaikan langsung ceritanya, dan kisah ini seperti menceritakan satu orang saja, kisahnya Matahari sendiri, tanpa adanya kisah-kisah dari orang-orang yang terdapat di sekelilingnya. Atau kelebihan novel ini itu menjelaskan bahwa hambatan apapun bukanlah alasan untuk berhenti meraih tujuan. Kenapa? Karena di cerita ini menyadarkan kita bahwa semua yang kita dapatkan sekarang patut disyukuri atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya, secara keseluruhan buku ini menginspirasi, terutama untuk para remaja-remaja zaman sekarang. Nah, kenapa? Karena memberi semangat banget buat kita untuk terus melanjutkan jalan kehidupan serta pendidikan, walaupun di depan sana banyak halangan, larangan, hambatan, dan masalah yang akan kita derita selanjutnya. Nah, amanat untuk cerita ini adalah jangan mudah menyerah dalam meraih sebuah tujuan dan cita-cita yang kita inginkan, walaupun banyak hambatan untuk menggapainya. Asalkan kita mempunyai optimis dan yakin pada kemampuan yang kita punya, kita pasti bisa meraih cita-cita kita. Dan yang kedua, kita harus sabar dalam menghadapi cobaan. Itu wajib banget. Dan yang ketiga, di dalam keluarga, kerjasama, persaudaraan, itu kita harus saling membantu. Untuk kenapa? Karena itu sangat mendorong kita buat menjunjung tinggi cita-cita kita, serta kita bakalan ngerasa semangat banget karena udah dapet dukungan tersebut. Nah, sekarang judul novel yang kedua yaitu 9 Summers, 10 Autumns, atau Dari Kota Apel ke The Big Apple. Nah, novel ini dituliskan oleh Iwan Setiawan, diambil dari kisah nyata kehidupan Iwan Setiawan ini. Penerbitnya Gramedia Pusaka Utama dan dicetak pada tahun 2011. Berjumlah halaman 238 halaman. Nah, harga buku ini kurang lebih 50. Dari novel 9 Summer 10 Autumns ini itu menceritakan perjalanan Iwan Setiawan yang hidupnya penuh dengan lika-liku.
Nah, Iwan Setiawan ini lahir di Batu, Malang, 2 Desember 1974. Lulusan terbaik Fakultas MIPA di Universitas ternama di daerah Bogor, yaitu IPB, dari jurusan Statistika. Nah, ini menginspirasi banget. Perjalanan hidup di balik kesuksesan Iwan Setiawan ini, dia melanjutkan studinya di ibu kota Amerika Serikat, New York, yang memiliki tekad sangat kuat saat itu untuk merubah hidupnya dan keluarganya. Kenapa? Nah, ini dibalik ceritanya. Kecil Iwan Setiawan berawal dari anak supir angkot yang ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik, terutama untuk kedua orang tuanya dan 4 saudara perempuannya. Ia ingin merubah masa depannya menjadi lebih indah dan lebih cerah. Ia ingin membuktikan kepada keluarganya bahwa ia bisa menjadi orang yang sukses. Semasa sekolah, ia anak yang sangat pintar di sekolahnya. Sehingga saat itu ia baru lulus SMA aja tuh udah memutuskan untuk ikut tes ke perguruan tinggi di Universitas Bogor, yaitu IPB. Tetapi ia tidak menyangka kalau ia akan diterima di universitas tersebut. Namun, ayahnya Iwan tidak setuju kalau Iwan harus melanjutkan studinya ke universitas negeri tersebut. Ayahnya ingin Iwan tuh sama kayak ayahnya, menjadi supir angkot. Beda dengan ibunya. Kalau ibunya itu menuruti kemauan Iwan. Ia sangat mendukung banget Iwan tuh masuk ke universitas tersebut. Ia yakin bahwa Iwan itu akan sukses, tetapi ayahnya tidak yakin. Nah, karena ayahnya menentang dan ibunya pun tidak bisa berkutik apa-apa, ia harus menuruti kemauan suaminya juga. Lalu Iwan tidak mau menyerah. Iwan tetap kekeh sama pilihannya untuk meneruskan tekadnya dan mengikuti kata hatinya untuk tetap berlanjut ke universitas di IPB tersebut. Lalu, setelah ia menentang perkataan ayahnya, ia meninggalkan kota Malang. Lalu, ia tinggal di rumah kecil di daerah Bogor, di mana tempat tinggal tersebut dipenuhi aktivitas makan, tidur, dan belajar dilakukan di sana. Nah, di sana ia sempit-sempitan karena rumahnya benar-benar sangat kecil. Untuk bergerak sedikit saja ia sudah menyenggol saudaranya, bahkan orang tuanya yang berada di dekatnya karena saking kecilnya rumah tersebut. Lalu ia mengikuti studi di Universitas Bogor tersebut, ia berhasil. Ia lulus dari mimpinya itu bukan sekedar mimpi, jadi mimpinya itu menjadi kenyataan bahwa anak supir angkot yaitu Iwan Setiawan dari kota Malang berhasil berkarir di negara lain, yaitu Amerika Serikat di New York. Mimpinya terwujud, anak supir angkot menjadi seorang direktur internal client management Nielsen Consumers Research di New York. Nah, itu dia cerita dari 9 Summers 10 Autumns. Dia benar-benar menceritakan kisah hidupnya. Nah, buat kalian yang pengen kayak dia, kalian harus berjuang. Dan novel ini udah dijadiin film. Nah, nanti ada cuplikan sedikit filmnya di sini. Nah, ini dia sedikit cuplikan film 9 Summers 10 Autumns, teman-teman. See out there? This is New York. New York is a very big city. Do you know how many people would kill for that job? Do you realize what you're just doing? Di sini, aku akan membuat cerita baru untuk keluarga tercinta. Lanang nah, anakku lanang nah. Apa kan, Kon gak apa-apa ya? Artinya kon iku arek lanang. Jadi arek lanang itu kudu sing kendel. Ngerti kon? Apa yang namanya anak lanang itu harus nyupir? Harus berkelahi atau harus dipenjara? 7 kali 6, 2. 7 kali 8, gimana? Pangkat AB, pangkat N. Iwan gak takut hantu, Bu. Iwan takut miskin. 50. Batu pujon. Banter ngono lho. Batu pujon. Iwan, aku Nida. Dan aku benci tau dah sama film.
Kayaknya semua masalah di film tuh ada aja solusinya. Iki lho Pak, bayi iki keterima nang IPB. Bogor gak butuh awakmu. Omah iki sing butuh awakmu. Iwan iku jatahku. Nek dhek lunga sapa sing ngewangi aku? Nek aku mati, sapa sing ngurus keluarga iki? Ibu, aku diterima kerja di New York. Alhamdulillah. Mbak, New York ki dendi yo? New York! Aku tak bisa memilih masa kecilku. Tapi masa depan itu, kita sendiri yang bisa melukiskannya. Itu dia sedikit cuplikan dari novel 9 Summer 10 Autumns yang sudah dijadikan film. Nah, kekurangan dari novel ini yaitu alurnya maju mundur sehingga membuat yang baca tuh jadi bosan terus bingung kayak ini tuh kemana sih gitu, ini tuh ceritanya gimana sih, apa sih kayak gitu. Nah, ceritanya itu mudah diketahui pembaca bahwa akhir cerita itu seperti apa dan bagaimana. Nah, novel ini sangat memberikan inspirasi banget buat anak-anak muda milenial yang sekarang yang kerjaannya cuma main gadget. Menginspirasi banget sih. Nah, di sini juga menginspirasi banget kalau kita tuh harus punya tekad yang kuat kalau misalkan kita punya mimpi yang tinggi. Kenapa? Kalau misalkan tekad kita nggak kuat, kita nggak bisa sukses. Dan kalau tekad kita kuat, kita bisa sukses dan merubah masa lalu yang gelap, yang berekonomian tidak mencukupi, yang berekonomian biasa-biasa aja, menjadi kehidupan yang cerah. Nah, kelebihan dari cerita ini tuh kurang lebihnya kayak gitu. Dan sedikit lagi, kelebihannya itu jalan ceritanya itu mudah banget buat dipahamin para pembaca karena kata-katanya itu nggak sulit, terus banyak banget motivasi-motivasi kalau misalnya kita bisa baca ini menurut saya. Terus setelah saya baca ini, saya lebih merasa untuk membangun semangat saya dalam belajar, dalam menjalani hidup yang dipenuhi dengan rintangan-rintangan, hambatan, larangan, ya banyak deh yang diderita. Nah, ini ada sedikit kutipan yang saya ambil dari novel 9 Summer 10 Autumns, yaitu impian harus menyala dengan apapun yang kita miliki, meskipun yang kita miliki itu nggak sempurna dan retak-retak. Gini maksudnya, mimpi apapun yang kita miliki itu harus kita buktiin, walaupun yang kita punya tuh kita ngerasa kita nggak yakin kalau misalkan yang kita punya tuh bakalan ngedukung mimpi tinggi kita. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Untuk kedua novel ini saya akan membandingkannya. Jadi untuk kedua novel ini saya lebih nganjurin ke novel 9 Summer 10 Autumns. Kenapa? Karena di sini lebih bagus ceritanya, jujur. Lebih banyak motivasi yang bakalan kita dapat dari cerita ini. Dan kebetulan cerita ini diambil dari kisah nyata penulisnya sendiri. Dia bener-bener anak supir angkot gitu loh. Jadi di dunia ini kalangan bawah nggak bisa buat dapet mimpi tinggi. Pasti bisa dan pasti terwujud asalkan kita mau, kita usaha, kita doa, dan kita mendapat dukungan dari orang-orang sekitar. Terus untuk kedua novel ini sama-sama punya kekurangan pastinya. Tetapi di uniknya lagi, kalau untuk kekurangan cover di 9 Matahari ini, kekurangannya menurut saya di covernya tuh polos, oranye gitu warnanya, dan cuma tulisan 9 Matahari gitu aja. Jadi mungkin buat yang kayak ngelihat covernya itu
monoton karena nggak ada ketertarikan. Nah, untuk di 9 Summer 10 Autumns ini lucu, covernya warna putih dan ada buah apelnya gitu. Dan novel ini udah dijadiin film, jadi pasti udah banyak juga yang baca serta udah banyak juga yang nonton. Bahkan cerita ini udah jadi penghargaan Iwan Setiawan. Nah, kelebihannya dua-duanya sama memotivasi banget buat para pembacanya, buat semangat menjunjung mimpi-mimpi kita yang tinggi yang kita ngerasa itu nggak mungkin akan terjadi. Tapi di balik sana, di luar sana udah banyak yang membuktikan bahwa mimpi tinggi dengan perekonomian bagaimanapun itu pasti terwujud. Nah, buat kalian itu dianjurin buat baca 2 novel ini. Tapi kalau misalkan yang mau serunya, yaudah novel 9 Summer 10 Autumns aja. Jadi dua-duanya wajib dibaca karena dua-duanya bergenre pendidikan yang sangat memotivasi kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk Bu Yeni yang telah memberikan tugas kepada saya. Tugasnya mengisi kegabutan dan keboringan saya di rumah karena liburan yang panjang ini dan di rumah gak ngapa-ngapain karena ada tugas ini, jadi ngerjain, jadi punya kerjaan. Terima kasih untuk Bu Yeni Lestari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bila ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, itu dia video resensi saya pada kali ini. Maaf bila ada salah-salah kata, salah menyebut, salah mengucap, dan maaf kebanyakan berbicara memikirkan yang bingung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga seru dan